Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Produk Yakult. Perkenalkan, nama saya Adelia Landari dengan NIM 64232451. Kita masuk ke latar belakang. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat, terutama kesehatan sistem pencernaan. Kondisi ini mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap produk kesehatan, termasuk minuman probiotik. Yakult menjadi salah satu produk probiotik yang banyak dikonsumsi karena dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perilaku konsumen mempengaruhi keputusan pembelian produk Yakult. Definisi perilaku konsumen merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam konteks Yakult, perilaku konsumen dapat dilihat dari bagaimana masyarakat mengenali manfaat produk, mencari informasi mengenai kesehatan pencernaan, hingga memutuskan untuk mengkonsumsi Yakult secara rutin. Mengapa penting dipelajari? 1. Membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua, menentukan strategi pemasaran yang tepat. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Faktor internal yang mempengaruhi konsumen keputusan. Pembelian Yakult, beberapa faktor yang dipengaruhi berasal dari dalam oleh diri konsumen. Ada faktor psikologis, kesadaran akan pentingnya kesehatan membuat konsumen tertarik memiliki manfaat kesehatan. Faktor emosional, perasaan nyaman dan kepercayaan terhadap kualitas produk dapat mendorong konsumen memilih Yakult dibanding produk lain. Dan faktor gaya hidup, masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat cenderung menjadikan Yakult sebagai bagian dari konsumsi hariannya. Nah, yang terakhir ada faktor pengalaman. Pengalaman positif setelah mengkonsumsi Yakult dapat meningkatkan kemungkinan pembelian ulang. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahrani Nasution dengan NIM 64232474. Saya akan menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi konsumen. Selain faktor pribadi, lingkungan sekitar juga berperan dalam membentuk keputusan pembelian. Yang pertama ada budaya. Budaya hidup sehat yang berkembang di masyarakat meningkatkan minat terhadap minuman. Yang kedua ada sosial. Keluarga dan teman sering menjadi sumber rekomendasi yang dipercaya konsumen. Yang ketiga ekonomi. Kemampuan finansial mempengaruhi frekuensi pembelian produk. Yang keempat teknologi dan media sosial. Informasi mengenai manfaat Yakult dapat diperoleh dengan mudah melalui berbagai platform digital. Selanjutnya proses pengambilan keputusan konsumen. Di sini ada kebutuhan, informasi, evaluasi, pembelian, serta evaluasi pasca pembelian. Proses pembelian Yakult dimulai ketika konsumen menyadari pentingnya menjaga kesehatan pencernaan. Setelah itu, konsumen mencari informasi mengenai produk, membandingkannya dengan alternatif lain, kemudian memutuskan untuk membeli. Setelah mengonsumsi produk, konsumen akan mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya, strategi pemasaran Yakult. Yakult menerapkan strategi pemasaran yang tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga edukasi kesehatan kepada masyarakat. Beberapa strategi yang digunakan Yakult antara lain yaitu edukasi manfaat probiotik, yang kedua promosi melalui media massa dan media sosial, yang ketiga distribusi produk yang luas dan mudah dijangkau, yang keempat kegiatan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi strategi ini membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Yakult itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nande dengan NIM 64234552. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai keputusan rasional dan keputusan emosional.
Keputusan rasional ini, konsumen ini mempertimbangkan manfaat kesehatan, kualitas produk, harga, serta kemudahan memperoleh Yakult sebelum membeli. Yang kedua ini keputusan emosional. Konsumen juga dipengaruhi oleh rasa nyaman, kebiasaan mengkonsumsi sejak kecil, dan kepercayaan terhadap produk Yakult. Kedua faktor tersebut itu saling melengkapi dalam membentuk keputusan pembelian konsumen. The next slide itu mengenai pengaruh budaya dan pemasaran Yakult. Nah, budaya sendiri ini memiliki pengaruh besar terhadap pola konsumsi masyarakat. Saat ini budaya hidup sehat semakin berkembang, sehingga masyarakat ini lebih terbuka terhadap produk yang memberikan manfaat kesehatan. Nah, Yakult ini memanfaatkan kondisi tersebut dengan menekankan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan pencernaan serta manfaat dari probiotik bagi tubuh. Nah, selain itu perusahaan juga menyesuaikan strategi pemasarannya agar dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Slide selanjutnya ini mengenai pengaruh sosial terhadap konsumen. Nah, lingkungan sosial ini merupakan faktor yang paling penting juga untuk perilaku konsumen ya. Yang pertama ini keluarga. Keluarga ini sering menjadi pihak yang memperkenalkan Yakult kepada konsumen sejak dini. Nah, yang kedua ini kelompok referensi. Biasanya ini melewati teman, komunitas, dan rekan kerja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian melalui rekomendasi. Nah, yang ketiga, media sosial dan influencer. Ulasan positif serta konten yang edukatif di media sosial ini dapat meningkatkan minat konsumen untuk mencoba produk Yakult. Saya Triatmi Dini dengan NIM 6423456. Di sini saya akan menjelaskan slide yang berikutnya. Evaluasi pasca pembelian. Setelah menggunakan produk, konsumen akan membandingkan manfaat yang dirasakan dengan harapan mereka sebelumnya. Beberapa aspek yang dinilai konsumen yaitu ada 4. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada manfaat kesehatan yang diperoleh, ketiga harga produk, dan keempat kemudahan mendapatkan produk. Apabila konsumen merasakan puas, maka kemungkinan besar mereka akan terjadi pembelian ulang dan terbentuk loyalitas terhadap merek Yakult. Segmentasi pasar produk Yakult. Segmentasi pasar dilakukan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu sehingga perusahaan dapat menemukan strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang pertama ada segmentasi demografis. Yakult ditujukan untuk berbagai kelompok usia mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Produk ini juga dapat dikonsumsi oleh pria maupun wanita. Selanjutnya itu segmentasi geografis. Yakult dipasarkan secara luas di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Dan terakhir, segmentasi psikografis dan perilaku. Target utama Yakult adalah konsumen yang peduli terhadap kesehatan dan menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, banyak konsumen membeli Yakult karena ingin menjaga kesehatan pencernaan atau karena telah menjadi kebiasaan dalam keluarga. Manfaat segmentasi bagi Yakult yaitu dengan segmentasi yang tepat, Yakult dapat menyusun promosi yang lebih efektif, memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik, serta meningkatkan kepuasan. Kesimpulannya yaitu perilaku konsumen terhadap produk Yakult dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti gaya hidup, budaya, keluarga, serta media sosial. Proses keputusan pembelian dimulai dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi pasca pembelian. Kepuasan yang dirasakan konsumen dapat meningkatkan loyalitas dan mendorong pembelian ulang. Melalui strategi pemasaran yang menekankan edukasi kesehatan serta segmentasi pasar yang tepat, Yakult mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu minuman probiotik yang dapat dipercaya masyarakat. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.